Selamat pagi saudara, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Saya senang ya bisa mendengar jawaban dari Bapak Ibu. Ketika kita bisa mengatakan baik berarti ada Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari surat Filemon. Kita akan sama-sama membuka surat Filemon, kita akan baca satu pasal ini. Tetapi maksudnya kita akan mempelajari satu pasal ini, tapi kita nggak akan baca semuanya ya. Kita hanya akan baca beberapa ayat saja. Kita akan baca ayat 8 hingga ke 22. Kita akan baca surat Filemon pasal 1 ayatnya yang ke-8 hingga ke-22. Kita akan baca secara bergantian ya. Saya akan baca ayatnya yang ke-8, kemudian Bapak Ibu baca ayatnya yang ke-9, demikian seterusnya hingga ayat ke-22. Mari kita baca permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Ayat 8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia yang adalah buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau dia sudah merugikan engkau atau berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara, tentu kita tidak asing dengan seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela ini. Beliau ini adalah mantan presiden Afrika Selatan yang pernah dipenjara selama 27 tahun di Pulau Robben karena menentang sistem apartheid, yaitu kebijakan diskriminatif pemerintah kulit putih di Afrika Selatan. Di dalam sistem itu, rakyat kulit hitam ini ditindas sedemikian rupa melalui pembatasan-pembatasan hak pendidikan dan juga kesempatan kerja, sehingga menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam bagi rakyat kulit hitam. Tahun 1990, Nelson Mandela dibebaskan. Dan kemudian dia terpilih menjadi presiden Afrika Selatan pada tahun 1994. Dengan kekuasaannya yang besar, Nelson Mandela itu bisa saja dia membalas dendam atas semua penderitaannya. Namun alih-alih dia menuntut balas, Nelson Mandela ini lebih memilih untuk mengampuni dan mengutamakan rekonsiliasi. Dia mendirikan satu komisi yang bernama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk membuka dialog, untuk mengakui kesalahan, dan juga untuk menyembuhkan luka bangsa yang sudah lama terpecah. Lewat sikap Nelson Mandela yang bijaksana ini, Nelson ini ingin mengajarkan
bahwa yang namanya pengampunan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Hati yang mau mengampuni itu akan mengatasi kebencian dan perpecahan sehingga bisa terjadi perdamaian dan kesatuan. Saudara, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela ini bukanlah hal baru bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita itu selalu diingatkan untuk saling mengampuni. Mengapa? Karena melalui pengampunan ini, relasi yang retak, satu persekutuan yang retak, itu akan dapat dipulihkan kembali. Hati orang yang sudah beku, hati yang penuh dengan luka, itu akan mulai mencair dan dipulihkan oleh kasih. Persekutuan yang mulai renggang, itu secara perlahan akan kembali menghangat dan bersatu. Dengan kata lain, pengampunan itu dapat memulihkan satu relasi, satu persekutuan yang retak. Oleh karena itu saudara, kita sebagai orang percaya, kita ini dipanggil untuk mengampuni sehingga komunitas kita ataupun relasi kita yang retak itu bisa dipulihkan. Namun kita perlu memahami prinsip-prinsip pengampunan yang bagaimana yang Allah ingin untuk kita lakukan. Saudara, berdasarkan surat Filemon, itu ada beberapa prinsip dalam mengampuni. Yang pertama kita lihat, prinsip dalam pengampunan itu adalah pengampunan lahir dari kasih kita kepada sesama. Pengampunan lahir dari kasih kita kepada sesama. Saudara, sebelum saya menjelaskan prinsip yang pertama ini, mari kita sama-sama melihat ya, latar belakang dari surat Filemon ini. Kita lihat konteksnya pada waktu itu. Surat Filemon itu adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada Filemon. Itu jelas-jelas disebutkan di dalam Alkitab ini bahwa surat itu untuk Filemon. Siapakah Filemon? Kalau kita melihat di ayat 1-7, saudara bisa baca sendiri. Di situ kita akan mendapati bahwa Filemon ini adalah rekan sekerja Paulus. Kemudian Filemon itu juga seorang pengikut Kristus yang penuh kasih terhadap saudara seiman lainnya. Dan dia adalah seorang yang setia belajar firman Tuhan. Dia tekun belajar dan juga dia bahkan mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Lantas ada apa dengan Filemon? Sampai Paulus itu harus memberikan satu surat khusus kepada Filemon. Saudara, surat Paulus diberikan kepada Filemon ini sebenarnya berkaitan dengan seorang yang bernama Onesimus. Siapa dia? Dia adalah budak dari Filemon. Onesimus itu telah melakukan satu kesalahan yang cukup besar kepada Filemon sehingga dia melarikan diri dari Filemon ini yang ada di Kolose. Dari Kolose, Onesimus pergi sampai ke Roma. Dan di Roma dia ditangkap dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjaralah Onesimus itu bertemu dengan Rasul Paulus yang juga menjadi tahanan di penjara Roma tersebut. Saudara, mungkin kita jadi bertanya ya, apa sih yang dilakukan oleh Onesimus ini? Kesalahan apa sampai dia harus masuk ke dalam penjara? Jawabannya itu tidak dijelaskan secara pasti saudara. Tetapi ada dugaan bahwa kemungkinan Onesimus ini mencuri barang berharga atau uang dari Filemon. Oleh karena itu dia dipenjara. Ketika di dalam penjara itulah Onesimus itu mendapatkan satu berita Injil dari Paulus. Singkat cerita, Onesimus jadi percaya kepada Yesus. Dia kemudian bertobat dan dia diubahkan menjadi seorang Kristen yang sejati. Saudara, setelah Onesimus itu bertobat, Paulus merasa bahwa Onesimus ini harus dikembalikan kepada Filemon. Agar dia juga bisa mendapatkan pengampunan dari Filemon. Setelah Onesimus itu bertobat, Paulus sadar Onesimus itu percaya kepada Yesus. Maka dia juga harus membereskan masalah yang ada antara dirinya dengan Filemon. Tanpa hal tersebut, hal itu pasti akan menjadi satu hal yang mengganjal
baik bagi Filemon maupun bagi Onesimus sendiri. Oleh karena itulah Paulus memberikan surat Filemon ini, surat permohonan kepada Filemon dengan maksud agar dia itu bisa mengampuni Onesimus. Dan juga supaya dia hidup di dalam satu hubungan yang baru dengan Onesimus. Saudara, di dalam suratnya kepada Filemon, Paulus itu memberikan satu prinsip. Bagaimana supaya Filemon bisa mengampuni Onesimus. Prinsip itu adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu harus lahir dari kasih kita kepada sesama. Kalau kita lihat di ayat 8, Paulus mengatakan, "Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan." Di ayat ini Paulus itu di dalam posisinya sebagai seorang rasul, dia mengatakan bahwa dia bisa memakai otoritasnya untuk meminta Filemon mengampuni Onesimus. Apalagi Paulus itu adalah orang yang berjasa bagi Filemon. Melalui penginjilan Paulus, Filemon itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Paulus dengan sengaja tidak melakukan itu. Di ayat 9 Paulus mengatakan, "Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku, Paulus, yang sudah tua, lagi pula sekarang menjadi tahanan karena Kristus Yesus." Di sini Paulus berbicara tentang mengenai kasih-Mu itu. Saudara, Paulus pada bagian ini menyinggung tentang kasih kepada Filemon. Paulus di sini sebenarnya ingin menggugah hati Filemon untuk mau mengampuni Onesimus yang telah berbuat salah kepadanya. Alih-alih menggunakan otoritas kerasulannya, Paulus ini justru meminta Filemon untuk mengampuni Onesimus berdasarkan atas kasih yang memang sudah dimiliki oleh Filemon. Kasih dijadikan sebagai dasar permintaan Paulus supaya Filemon mengampuni Onesimus. Saudara, alasan Paulus meminta kasih itu sebagai dasar tindakan mengampuni oleh Filemon kepada Onesimus itu karena Paulus ini sudah melihat satu bukti nyata bagaimana Filemon ini memiliki kasih. Buktinya itu ada di ayat 4 sampai 7. Dikatakan Filemon itu membantu banyak orang kudus dan dia terlibat di dalam banyak pelayanan bagi Kristus. Filemon memang terbukti bahwa dia memiliki kasih terhadap saudara seiman lainnya. Saudara, dengan kasih yang dimiliki oleh Filemon ini, Paulus mengharapkan supaya Filemon pun juga bisa mengampuni kesalahan Onesimus yang sudah dilakukan kepadanya. Paulus percaya dan Paulus menginginkan supaya Filemon itu mengampuni Onesimus lahir dari kasih yang dimilikinya untuk setiap orang termasuk Onesimus. Saudara, 40 tahun yang lalu, kira-kira 44 tahun yang lalu ya, tepatnya 13 Mei 1981, itu ada satu kejadian yang mengejutkan, di mana Paus Yohanes Paulus yang kedua ini hampir tewas. Dia hampir tewas ditembak oleh seorang ekstremis Turki bernama Mehmet Ali Akça. Waktu itu, Paus sedang memasuki lapangan Santo Petrus. Dia mau menyapa umat yang hadir di sana, tanpa diduga Mehmet ini tiba-tiba mendekati Paus, dan kemudian dia menembak Paus sebanyak 4 kali. Paus langsung terjatuh dan sekarat. Tetapi berkat bantuan medis yang sangat luar biasa, Paus ini selamat, saudara. Lalu 2 tahun kemudian, 17 Desember 83, Paus ini mengunjungi Mehmet yang ada di dalam penjara. Pada waktu Paus ini sampai ke dalam penjara, dia mendapati bahwa Mehmet itu sedang ketakutan. Dia meringkuk gitu ya di sudut ruangan itu, dia merasa sangat bersalah atas kejahatan yang sudah dia lakukan. Saudara, Paus itu kemudian mendekati Mehmet,
menghampiri dia dan kemudian merangkul Mehmet. Dia katakan, "Saudaraku, aku mengampunimu. Kiranya Tuhan memberkatimu senantiasa." Saudara, Mehmet kaget mendengarkan ucapan Paus. Dia melihat wajah Paus sedang tersenyum hangat kepadanya. Dia tercengang dan kemudian dia kembali menangis dan kemudian merangkul Paus itu lagi. Saudara, apa yang membuat Paus itu mau mengampuni orang yang sudah pernah berusaha untuk membunuhnya? Jawabannya adalah karena Paus itu mengasihi Mehmet. Kasih Paus kepada pribadi Mehmet itulah yang membuat dia itu mau mengampuni Mehmet. Saudara, pengampunan itu perlu lahir dari hati yang mau mengasihi sesama kita. Sama seperti Tuhan. Yang juga mengampuni semua orang, mengasihi semua orang. Oleh karena itu saudara, mari kita sama-sama meminta kepada Tuhan untuk memberikan kita hati yang penuh kasih kepada sesama kita, sehingga kita itu bisa mengampuni dengan tulus. Saudara mungkin berkata di dalam hati gitu ya, ngomong sih gampang, tapi coba lakukan itu. Kalau saudara bisa ketemu dengannya setiap hari, satu kantor dengannya, bahkan mungkin kita satu rumah dengannya, itu susahnya minta ampun. Benar sekali saudara, saya pun juga bergumul dengan hal itu. Kalau bisa itu gak usah ketemu sama dia. Kalau bisa gak usah papasan sama dia. Tapi mau sampai kapan saudara? Kalau itu yang terus-menerus kita lakukan, hal itu akan menjadi satu hal yang mengganjal di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama mau belajar untuk mengampuni. Ketika kita itu memilih untuk mengasihi, ketika kita memilih untuk mengampuni, maka kita bukan hanya membebaskan orang lain, tapi juga membebaskan diri kita sendiri dari yang namanya kebencian dan juga kepahitan. Inilah prinsip yang pertama di dalam pengampunan. Mengampuni lahir dari kasih kita kepada sesama. Selanjutnya prinsip yang kedua dalam pengampunan itu perlu disertai dengan penerimaan kembali. Pengampunan perlu disertai dengan penerimaan kembali. Mari kita lihat ayat 15. Paulus mengatakan, "Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya." Saudara, kata dipisahkan di sini sebenarnya menunjukkan bahwa Allah itu ikut campur tangan di dalam situasi ini. Onesimus memang melarikan diri karena dia telah berbuat kesalahan. Tetapi di dalam rencana Allah, Onesimus yang melarikan diri ini menjadi satu jalan bagi dia untuk dia itu bisa bertemu dengan Paulus. Dia mengalami pertobatan dan kemudian dia hidup di dalam Kristus. Saudara, dengan demikian Paulus ini ingin supaya Filemon juga memahami bahwa perpisahan antara Filemon dengan Onesimus yang sementara ini itu bukanlah satu kebetulan, tapi satu bagian dari rencana Allah supaya Onesimus bisa bertobat. Saudara, tidak hanya itu, tidak hanya untuk pertobatan Onesimus, Allah itu juga mempunyai rencana lainnya, yaitu supaya Filemon ini juga menerima Onesimus untuk selama-lamanya. Ayat 15 katakan, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, menerima Onesimus itu sebagai apa? Jawabannya di ayat 16. Bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan.
Saudara, jelas sekali bahwa di sini Paulus itu meminta Filemon untuk menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara seiman. Saudara, di dalam budaya Romawi, yang namanya budak itu tidak memiliki hak yang sama dengan orang merdeka. Bahkan, seorang budak itu bisa disamakan dengan sebuah benda. Bebas diperlakukan seperti apapun oleh tuannya. Ibaratnya itu seperti ini, saudara. Kita membeli sebuah meja gitu ya. Kita beli sebuah meja, kita bebas mau memakai meja itu untuk apa. Mau kita pakai untuk meja makan, boleh. Mau dipakai untuk meja belajar, boleh. Mau dipakai untuk meja untuk kita main board game, juga boleh. Atau meja itu mau kita injak-injak sekalipun, bebas. Meja itu nggak akan protes. Demikian juga halnya saudara dengan yang namanya budak pada zaman itu. Mereka itu tidak punya hak sama sekali untuk memprotes apapun perlakuan yang mereka terima. Nah saudara, di sini Onesimus itu yang sudah bertobat, statusnya telah berubah. Dia itu bukan lagi seorang budak, melainkan seorang saudara di dalam iman. Dengan perubahan tersebut, Paulus ingin supaya Filemon itu menerima kembali Onesimus. Menerima Onesimus bukan hanya sebagai budak, tetapi sebagai saudara yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Seorang saudara yang sudah bertobat. Saudara, melalui ayat-ayat ini kita belajar bahwa pengampunan itu bukan hanya tentang melupakan kesalahan seseorang yang telah bertobat, tetapi juga menerimanya kembali dengan kasih yang tulus. Paulus tidak hanya meminta Filemon itu mengampuni Onesimus yang sudah bertobat, tetapi juga meminta untuk menerima dia kembali dengan hati yang terbuka. Ini adalah bentuk pengampunan yang lebih dalam. Karena penerimaan kembali itu menunjukkan bahwa pengampunan itu benar-benar nyata dan bukan sekadar formalitas. Saudara, hal senada itu juga diucapkan oleh seorang pengkhotbah besar yang pernah ada di dunia ini, Billy Graham. Dia katakan, ketika kita mengampuni, kita membuka pintu bagi penyembuhan dan rekonsiliasi. Pengampunan yang sejati adalah penerimaan kembali yang mengembalikan hubungan dalam terang kasih Kristus. Saudara, pengampunan itu bukan hanya melupakan kesalahan, tetapi kita juga mau menerimanya kembali. Mereka yang sudah bertobat, mereka yang mau memperbaiki kesalahannya. Di dalam hidup kita sehari-hari, kita mungkin pernah terluka oleh orang yang kita kasihi. Menerima mereka kembali itu rasanya sangat sulit, apalagi kalau seseorang yang sangat dekat dengan kita itu melukai kita. Namun, mari kita belajar seperti Filemon yang diminta untuk menerima kembali Onesimus dengan hati yang terbuka. Kita juga dipanggil, saudara, untuk membuka hati kita terhadap orang yang sudah bersalah kepada kita, yang sudah bertobat dan ingin memperbaiki kesalahannya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berlatih untuk mengampuni dan menerima kembali orang yang bertobat dan ingin memperbaiki kesalahannya, agar hubungan kita dengan dia itu boleh diperbaharui di dalam kasih Kristus. Pengampunan itu akan membawa kedamaian di dalam hidup kita dan juga di dalam hati kita. Kemudian prinsip yang terakhir di dalam pengampunan dari surat Filemon ini, kita belajar bahwa pengampunan itu lahir dari kesadaran bahwa diri kita sendiri juga sudah diampuni oleh Tuhan di dalam Kristus. Pengampunan lahir dari kesadaran bahwa diri kita sendiri juga sudah diampuni oleh Tuhan di dalam Kristus. Di ayat 17, Paulus mengatakan, jadi kalau engkau menganggap aku sebagai rekan, terimalah dia seperti aku sendiri.
Di sini Paulus meminta Filemon supaya menerima Onesimus, itu seperti Filemon itu menerima Onesimus Paulus sendiri. Saudara, permintaan Paulus ini tentunya sangat tidak mudah buat Filemon. Apalagi Onesimus itu dulu adalah seorang budak, orang yang telah melakukan kesalahan cukup besar kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus juga mengerti kesulitan yang dialami oleh Filemon. Oleh karena itulah di ayat 18 dan 19, Paulus itu mengatakan, kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan melunasinya. Saudara, dengan kesalahan Onesimus ini, Paulus itu mau mengambil alih tanggung jawab penuh atas kesalahan Onesimus, atas kerugian yang sudah ditimbulkan oleh Onesimus. Dengan memberikan jaminan secara pribadi melalui tulisannya sendiri, Paulus itu menegaskan bahwa dia itu akan menggantikan posisi Onesimus dan dia membayar semua kesalahan yang sudah dilakukan Onesimus di masa lalu. Saudara, mengapa Paulus mengatakan seperti itu kepada Filemon? Mengapa Paulus ini mau menggantikan posisi Onesimus? Dan kenapa juga Paulus itu mau membayarkan semua kesalahan yang sudah dilakukan oleh Onesimus? Kalau kita cermati secara perlahan, perkataan Paulus ini sangat familiar di telinga kita. Perkataan Paulus ini itu mengingatkan kepada kita satu hal yang lebih besar lagi, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus disalib untuk menggantikan kita, menerima semua hukuman, membayar semua hukuman atas segala dosa dan kesalahan kita. Saudara, ketika saya mempelajari bagian ini, banyak penafsir Alkitab itu menyatakan kebenaran ini. Paulus ini dengan sengaja menggantikan posisi Onesimus sekaligus supaya Filemon ini mengingat dan menyadari bahwa Filemon itu juga posisinya digantikan oleh Kristus. Filemon yang adalah orang berdosa digantikan oleh Tuhan Yesus, sehingga akhirnya dia mendapatkan pengampunan, dia juga mendapatkan rekonsiliasi di dalam relasinya dengan Allah Bapa. Oleh karena itu saudara, jika Yesus saja pernah menggantikan posisinya sebagai orang berdosa sehingga dia bisa mendapatkan pengampunan dan rekonsiliasi, sudah seharusnya lah Filemon juga mau mengampuni Onesimus, mau menerima kembali Onesimus. Saudara, kebenaran ini juga bisa kita dapatkan di dalam surat Efesus, pasalnya yang 4 ayat 32. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Martin Luther, Bapak reformasi kita juga menyatakan kebenaran yang sama. Dia katakan, sebagaimana Kristus melakukan hal ini bagi kita kepada Allah Bapa, demikian pula Paulus itu melakukannya bagi Onesimus kepada Filemon. Kita semua adalah Onesimus di hadapan Allah. Saudara, dengan demikian hari ini kita sama-sama belajar kembali meneladani Kristus. Prinsip di dalam pengampunan adalah kita mengampuni karena kita sendiri sudah diampuni lebih dulu oleh Tuhan. Kita sudah diterima lebih dulu oleh Tuhan di dalam Kristus. Saudara, ada satu kejadian nyata yang terjadi pada saat Perang Dunia yang kedua. Ini adalah foto seorang wanita bernama Corrie ten Boom. Dia adalah seorang wanita Kristen dari Belanda.
Pada waktu itu, Corrie ten Boom bersama dengan keluarganya ini menyembunyikan orang-orang Yahudi dari kejaran dan kekejaman tentara Nazi. Namun sayangnya usaha mereka ini ketahuan, sehingga akhirnya Corrie ten Boom beserta dengan keluarganya itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi yang ada di Ravensbrück. Selama ada di dalam kamp konsentrasi tersebut, Corrie ten Boom itu mengalami satu penderitaan yang luar biasa, yang mengalami banyak hal yang tidak nyaman, bahkan sampai dia kehilangan kakak perempuannya yang bernama Betsy karena dia meninggal akibat kekejaman tentara Nazi. Saudara, setelah Perang Dunia itu selesai, Corrie ten Boom ini kemudian menjadi seorang penginjil. Dia mengkhotbahkan tentang kasih dan pengampunan Kristus. Namun satu hari saat dia sedang berkhotbah di Jerman, ada seorang pria yang mendatangi dia. Corrie langsung mengenali pria tersebut. Pria itu adalah penjaga kamp yang paling kejam dan telah melakukan banyak tindakan yang brutal kepada para tahanan. Saudara, pria itu mendatangi Betsy dan dia dengan air mata di matanya pria itu berkata, "Saya telah bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamat saya. Saya tahu Tuhan sudah mengampuni saya. Tetapi dapatkah Anda mengampuni saya juga?" Corrie kaget mendengar pernyataan itu. Corrie bergumul di dalam hatinya. Rasa sakit dan kenangan buruk itu masih ada di kepalanya. Tetapi dia juga sadar bahwa Kristus itu juga telah mengampuni dirinya, mengampuni pria itu. Saudara, Corrie menyadari Tuhan sudah mengampuni dirinya yang berdosa. Siapa dia? Kenapa dia tidak mau mengampuni orang lain? Dengan kekuatan dari Tuhan, kemudian Corrie ini mengulurkan tangannya, menggenggam tangan pria itu dan dia berkata, "Saya mengampuni Anda, saudara, dengan kasih Kristus." Saudara, Corrie ten Boom mengampuni karena dia menyadari bahwa dirinya sendiri telah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu kita juga perlu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mereka mungkin saudara, orang-orang itu adalah orang-orang sekerja dengan kita. Satu kantor dengan kita. Bahkan mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah melayani Tuhan bersama-sama dengan kita. Teman segereja kita. Atau bahkan itu adalah anggota keluarga kita sendiri. Kita memilih untuk menjauh dari mereka, bahkan mungkin kita memilih untuk nggak mau berelasi lagi dengan mereka. Saudara, memang menyakitkan kalau kita disakiti. Tentunya kita nggak pingin untuk disakiti untuk kedua kalinya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak terus hidup di dalam kepahitan, di dalam kebencian, apalagi mendendam. Mari kita sama-sama mau hidup dengan mengampuni sesama kita. Mengapa saudara? Mari kita sama-sama ingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah lebih dahulu mengampuni setiap kita. Yesus sudah mati di salib untuk menggantikan kita. Mari kita sama-sama melihat kepada salib Kristus yang sudah mengampuni kita. Mari kita juga sama-sama mau belajar. Kita mau mengampuni orang lain seperti Yesus yang telah mengampuni kita. Saudara, apa yang terjadi ketika kita memilih hidup untuk mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Orang lain yang mau bertobat dan ingin memperbaiki kesalahannya. Hidup kita akan dipulihkan. Hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Hidup kita tidak dipenuhi dengan luka yang mendalam.
Malah hidup kita itu akan dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Bahkan saudara, mungkin saat ini kita yang memiliki persahabatan atau persekutuan ataupun komunitas ataupun kondisi keluarga yang saat ini sedang retak. Kita percaya bahwa semuanya itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk kami boleh belajar mengampuni. Tuhan, kami semua di tempat ini Tuhan, kami belum mampu. Kami masih mengalami tersendat dan tersendat. Biarlah Tuhan firman-Mu ini melalui teladan Filemon yang diminta untuk boleh mengampuni Onesimus. Kami pun juga mau belajar. Sebab setiap kami ini adalah Onesimus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Kami lemah dan terbatas ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami yang ada di tempat ini. Dan kami boleh memuliakan Tuhan di dalam setiap tindakan kami. Dan juga di dalam perkataan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.